Lika-liku gue itu dulu lebih parah lagi daripada yang ini. Natalie nih ternyata orang yang seperti ini tanpa kalian tahu dan tanpa kalian sadari. Mungkin kalian cuma ngelihat dari luarnya aja. Ceritanya dikit-dikit aja tapi nggak sedalam yang sesakit yang gue rasain gitu. Tiba-tiba mama nggak ada, tiba-tiba mama nggak sakit apa-apa, tiba-tiba meninggal. Baru aku nambah satu nih. Iya. Geng janda ya. Geng janda semakin ke depan. Bukan masalahnya kita bangga nih bawa ngomong-ngomong janda, tapi emang kenyataan status kita kan janda. Iya. Ya janda kan juga sekarang keren-keren. Iya, oh anaknya boleh. Nggak boleh kata Ajam. Jangan Bun. Natalie. Kadang kalau misalkan kita ngobrol, dia juga suka ngikut. Dia mau ngikut. Kita nyanyi juga ngikut. Bener. Dia mungkin kalau udah bisa ngomong dia bakal ngomong kali ya Nat. Iya katanya jangan ajak bunda aku ntar mau nikah lagi. Nat, makasih banyak udah mampir ke Kisyu TV. Iya sama-sama. Ini nih kita di ngobrol yuk, aku pengen ngobrol-ngobrol sama kamu. Karena kan alhamdulillah nih Natalie sekarang udah kelihatan lebih semangat lagi. Lebih ceria lagi. Yang aku seneng tuh maksudnya Natalie tuh sama anak tuh tetap dia syuting kemana-mana tetap dibawa. Kita sambil nyemil ya Nat. Iya. Yang penting apa? Allah. Yang penting tidurnya itu terjaga. Bener. Yang penting makannya juga terjaga. Betul. Semuanya terjaga. Mau dibawa dia kuat anak. Dia kuat dan biasanya nih orang kalau udah kerja kan ninggalin anak di rumah biasanya sama pembantu atau apa. Tapi kalau Natalie nih dibawa bener anaknya karena apa? Karena mungkin memang Azam ini nggak bisa lepas dari kamu dan nggak bisa jauh dari kelihatan. Lihat emaknya aja kayak ngobrol sama orang, jangan-jangan tuh tante kayaknya mau nyulik mama aku deh. Makanya dia kayak dari tadi matanya melotot. Nah, ya. Nih aku pengen nanya, gimana rasanya pas anak kamu lahir, terus kamu jadi seorang ibu, ngerasa kaget, takut, bangga, atau apa yang ada di pikiran kamu pada saat itu? Aduh, Masya Allah. Pas Azam lahir itu aku rasanya seseneng-senengnya. Karena memang dari pas nikah itu aku pengen banget punya anak. Pengen banget. Pengen langsung punya anak. Nalurinya naluri seorang bapak ya? Ibu. Iya, kan biar lucu, biar Natalie semangat. Ibu, terus Ibu. Iya makanya pengen banget, jadi ngerasanya tuh seneng banget, apalagi pas Azam keluar. Nah, yang paling bikin lucu ada lawakan itu dari ininya dokternya. Pas udah di black perut gua. Black, kamu sesar nih? Iya sesar. Begini dong, jadi. Anak gua sungsing. Nyungsang. Iya nyungsang, kepalanya di atas, makanya disesar. Pas udah gini, alhamdulillah hidungnya mancung. Kata dokter begitu gue begini kan, samping gue kan ini bapaknya ya, gue gini aja. Alhamdulillah anaknya boleh hidungnya mancung, gue diem aja. Alhamdulillah. Ya dok, alhamdulillah. Dokter jujur ya. Dokter jujur, jadi pada saat itu tuh bener-bener senang banget tuh ya. Senengnya, terharu banget. Akhirnya seorang gue bisa punya anak gitu loh. Kamu pernah nyangka nggak sebelumnya? Belum. Gak pernah nyangka ya? Enggak, gue tuh orangnya tuh nih yang di belakang nih tim lo nih paling tahu gue orangnya nyablak, jahil. Oke. Keren juga lo temenan sama artis dari dulu Dan. Gak nyangka gue, untung kamu gak jadi sama dia. Lebih belangsak lagi hidup kamu. Dari yang gue petakilan gue punya anak tuh gimana ya, kayak gak nyangka gitu loh gue masih punya anak gitu. Oke, Nat, pada saat kamu udah punya anak kamu udah berhijab ya waktu itu? Udah berhijab. Ya? Oke, itu terus siapa yang ngasih nama Azam tuh? Dari mana? Awalnya dapetnya tuh dari mana? Karena gue orang yang gak mau ribet, udah bapaknya aja deh. Oh oke, Gitu. Jadi dari mantan suami ya, Iya. ngasih nama ya. Namanya Azam. Artinya Azam apa tuh? Artinya penguat. Penguat. Pantes bener jadi penguat ibunya. Iya, Masya Allah. Benar. Azamnya kuat, emaknya juga pondasinya lebih kuat lagi. Iya dong. Secara karakter atau mental, apa yang membedakan Natalie dari yang dulu single
terus menikah punya anak dan sendiri lagi, apa yang perubahan apa yang kamu rasain? Kalau yang single itu kan lebih barbar ya. Barbar. Jadi bisa ini mau orangnya ngapain. to the point guys. Iya, mau ngapain aja gue bisa nyampan. Ya kan, kalau seandainya seperti ini gue sekarang gue masih yang kayak dulu. Habis kelar. Aduh, kelar udah. Kelar makin rame aja dunia ini. Udah. Terus Gitu. Tapi semenjak berhijab gue tuh akhirnya jadi tertata apapun itu. Dari omongan, perilaku gue tertata karena dari kayak gini nih, ini adalah tanggung jawab nih. Ini tanggung jawab gue. Bener. Jadi gue harus jaga omongan, jaga perlakuan, jaga tingkah laku. Barbarnya udah, ya barbar cuma yang nyap-nyap gitu doang, udah nggak yang kayak dulu lagi begitu. Apalagi gue udah lihat ada anak, gitu loh. Jadi kalau udah ada anak, mau ngomong apa dikit aja kalau lihat anak, Nana maaf ya gitu. Jadi udah sekarang udah lebih peka ya Nat, dan mungkin jauh lebih dewasa, lebih bijaksana. Benar. Terus pada saat kayak berpisah gitu, kamu sekarang jadi semakin kuat dong karena mungkin emang ada azam. Yap. Karena memang gini, dari sebelum nikah aja aku memang udah kerja sana sini. Nggak cuma nge-DJ, nyanyi, nge-YouTube juga. Jadi kamu tuh nge-YouTube tuh emang udah lama dari dulu? Udah dari dulu. Oke. Gitu. Jadi kemarin itu kan udah enak banget tuh hidup gua. Nah kan udah di rumah aja jagain anak, udah enak banget tidur aja ya kan. Nyantai lah ya, ngurus rumah tangga bener-bener. Iya, tapi ya udahlah, memang udah jalannya begini. Bener, jodohnya memang sampai sini. Iya, dan masalahnya ya nggak perlu lah kita kasih tahu lah ya. Yang jelas udahlah, udah kelar dengan baik-baik juga. Terus sekarang ya udah, kalau udah jadi single mom lagi, gue nggak kaget. Karena udah terbiasa dari dulunya. Karena udah terbiasa dari dulu. Lika-liku gue itu dulu lebih parah lagi daripada yang ini. Gokil. Ini namanya perempuan tough nih. Bukan berarti ditimpa bata nggak sakit ya. Sakit kalau itu maksudnya dalam arti mental nih. Bukan berarti perempuan kuat bener-bener. Bukan ilmu kebal. Tapi maaf ya, kalau misalkan kalau bahas mental itu pasti akan kena kalau dibahas soal keluarga, apalagi adik-adik gue. Itu pasti mental gue kena. Mental gue kena bukan karena gue jadi drop ya. Betul. Gue langsung pasang badan. Mau siapapun yang nyakitin adik gue, orang yang tersayang gue di sekeliling gue, mau nyakitin anak gue pun, gue pasang badan. Bodoh amat mau orang ngomong kayak gimana. Betul, benar. Jadi kalau selagi kita masih bener, ngapain takut, bener nggak? Jadi Natali ini yang aku baru kenal Natali sekarang, maksudnya baru deket banget, baru ngobrol nih sekarang gitu. Berapa kali aku ketemu di acara talk show ya udah sekedar di ngobrol. Tapi yang aku salut dari Natali, yang aku lihat adalah dia ini sangat pecinta keluarga. Dia ini sebenarnya perempuan yang sayang banget sama keluarganya. Terbukti, dan aku baru tahu juga, sampai Natali sebelum menikah pun dia tuh selalu ngurusin semua adik-adiknya. Dan ternyata walaupun beda bapak, Natali tetap ngerangkul semua adik-adik. Itu sih buat aku, kamu luar biasa banget gitu. Hati kamu, cara berpikir kamu. Ini jujur ya Nat, bukan karena aku di depan kamu dan aku baru tahu. Mungkin kalau aku nggak kenal kamu, kayak kamu kan memang parasnya kayak aku, maksudnya kalau orang nggak tahu jutek gitu kan. Iya bener. Kayak judes gitu, orang nggak tahu. Tapi ternyata tak kenal maka tak sayang, makanya jangan pernah melihat orang dari luarnya aja. Dan sampai Natali menikah pun ternyata adik-adiknya semua pun ikut Natali ya. Harus, karena siapa lagi kalau bukan aku yang ngurus, nggak ada siapa-siapa. Mama udah nggak ada, papahnya mereka juga udah meninggal. Adik ada berapa sih Nat? Adik aku ada 3. Ada 3. Yang satu ikut bapaknya Jordi. Nah yang 2 ini nih ikut aku karena bapaknya udah nggak ada. Jadi kita beda bapak semua. Tapi dia sayang loh, semua adiknya disekolahin, adiknya tinggal bareng. Aku tuh pendidikan nomor 1. Aku nggak mau adik-adik aku tuh kayak aku cuma lulusan SMA. Bener. Gitu. Aku juga nggak mau Nat, adik aku kayak aku cuma lulusan SMA, makanya adik aku alhamdulillah S1. Iya kan? Alhamdulillah, kita kan sebagai kakak ya Nat. Karena kita berkaca diri. Bener. Jangan sampai nanti ke depannya adik-adik kita kayak kita. Betul. Gitu. Itu pelajaran. Itu pelajaran yang harus kita ambil gitu. Dan aku sih jujur aku benar-benar salut banget sama Natali. Sampai sekarang pun, sampai adiknya pun kemarin ya Nat. Siapa Nat bikin single? Nadia pun dibikinin single sama Natali gitu. Jadi karena memang seorang kakak yang bertanggung jawab dengan adik-adiknya, karena memang orang tua udah nggak ada ya. Bisa aja dong kalau Natali mau, Natali ya udah lepas aja, hidup gue udah ada anak, gue sendiri keluarga. Tapi Natali ini sampai sekarang, sampai punya anak pun masih merawat adik-adiknya dengan baik. Salut.
pertahankan Nat. Iya. Pertahankan. Tidak banyak orang seperti kamu tuh. Gak banyak gitu. Alhamdulillah aku mengutamakan pendidikan nomor 1. Jadi adik aku tuh yang yang kemarin ketemu itu dia kuliahnya di London School, alhamdulillah ya. Nah terus kalau adik aku yang paling kecil di Tunas Jaka Sampurna Internasional, alhamdulillah itu. Pokoknya semua yang banting tulang lo bayangin gimana rezekinya nggak ngalir, berkah. Amin ya Allah. Karena Iya, kita Nat. sama aja menolong yatim piatu. Itu kan adik juga walaupun beda bapak, bapaknya juga udah nggak ada. Iya, Sama benar. aja kita kayak nabung amal ibadah kita buat nanti di sana. Ini yang mungkin orang-orang nggak pernah tahu nih, Natali nih ternyata orang yang seperti ini tanpa kalian tahu dan tanpa kalian sadari. Mungkin kalian cuma ngelihat dari luarnya aja, oh dia begini. Tapi kalau kalian tahu kehidupannya Natali gitu ya, cerita hidupnya, buat aku sih luar biasa banget gitu. Dan dia udah kuat dan bertahan sampai detik ini. Buat aku sih good job. Mamanya Azam, good job. Yeay, Amazing loh, amazing loh Nak. Kamu bangga punya mama kayak mama ya, bangga ya, oke? Kata iya dong, kata dia gitu. Nat, sekarang kalau ada Aku sambil minum ya. sambil minum dong. Ini kita lagi ada di Dahulu Cafe loh. Enak Ini banget makan loh. juga boleh Nat. Ini ada kulit, ini enak banget tinggal dicocol. Kulit apa nih? Kulit ati, kulit ayam Nat. Ini paling enak, ini paling bestsellernya di Dahulu Cafe. Nat, aku tapi sambil nanya ya. Ya. Sekarang kalau ada program atau ada unek-unek gitu, tempat curhat kamu tuh ke siapa? Ke adik-adik atau sahabat? Karena kan emang orang tua kan. Udah nggak ada. Tempat curhat aku ke diri aku sendiri. Serius. Serius, aku Serius tuh nggak apa mau- Nat? Yang bener. Serius, aku nggak mau ngebebanin adik-adikku. Adik aku aja udah terbebani dengan ditinggal sama bapaknya, sama ibunya. Gue nggak mau ngebebanin lagi nih adik gue nih. Kakak gue begini banget ya Allah, kasihan gitu. Gue nggak mau. Mending gue curhat sama diri gue sendiri dalam kamar. Kalau gue lagi sedih, gue nangis aja deh udah di dalam kamar sendiri. Gak pernah sedikit pun kamu cerita ke adik-adik kamu? Ceritanya dikit-dikit aja, tapi nggak sedalam yang sesakit yang gue rasain gitu. Dan adik-adik gue juga udah paham gitu. Oh, kakak nih lagi diem nih. Oh, berarti ada sesuatu. Ya udah, mereka diem. Tunggu sampai kakaknya ngomong dulu, baru adiknya, kak sabar ya. Gitu. Aduh, nyes gitu hati rasanya. Tapi enggak, maksudnya tapi kan kadang ada juga Nat yang kadang kita tuh kayak nggak bisa nahan. Aduh gila sakit banget, gue pengen teriak, gue pengen kejer nangis. Itu apa biasanya yang kamu lakuin? Ya itu lagi, balik lagi di dalam kamar. Di dalam kamar Sendiri ngomong gitu? sendiri. Beneran Nat? Demi Allah ngomong sendiri. Kalau nggak kayak gitu sholat udah. Curahin semua itu udah paling benar. Iya, sih. Itu karena udah paling benar. kalau misalkan kita mau cerita ke teman walaupun sedekat Iya. apapun kita nggak Iya. tahu nanti kita musuhan, Betul. itu bisa kemana-mana Betul, hubungan kita. benar. Gitu. Gila loh. Makanya nih kita yang masih pada punya orang tua, beruntung banget kita masih bisa Iya. bercerita sama orang tua ya Iya, Nat ya. benar. Sayangin orang tua sebaik-baiknya lah. Selagi masih ada. Selagi masih ada. Karena kita nggak tahu besok orang tua udah dipanggil sama Tuhan, kita nggak tahu. Kita udah bisa bahagiain apa belum. Contohnya kayak aku. Tiba-tiba mama nggak ada, tiba-tiba mama nggak sakit apa-apa, tiba-tiba meninggal gitu Itu aja diambil. kejadiannya gimana Nat? Jadi waktu itu Maaf aku nih, aku masih bukannya mau ngomong. nggak apa-apa. Jadi itu lagi off air di Semarang. Lagi nyanyi di Semarang sama Padi. Dari Semarang aku teleponan sama mama. Mama mau dibawain apa? Mama mau almond crispy aja. Oh ya udah. Nanti kalau udah sampai Cengkareng, mama telepon lagi ya. Oke. Udah nih, berangkat udah sampai Cengkareng. Pas sampai Cengkareng, mama nelfon. Aku angkat dong. Nggak tahu bukan mama tapi adikku. Halo ma, ini Nadia, ini Uti. Kenapa Ti? Mama udah nggak ada. Mama di rumah sakit, mama udah nggak ada. Udah nggak ada gimana? Mama meninggal. Langsung aku buru-buru dari situ langsung ke rumah sakit. Aku kira mama masih di rumah sakit, nggak taunya udah di kamar jenazah yang aku lihat. Itu yang bikin titik terendah aku, itu yang bikin aku bisa maju ke depan. Dari situ kamu udah mulai dewasa tuh ya? Iya. Mau nggak mau gitu ya Nat ya? Dari situ pemikiran aku harus sayangin orang terdekat aku dulu. Gokil. Karena belum tentu aku udah bisa bahagian mama belum ya. Oh mungkin aku belum bisa bahagian mama, kemarin aku bahagian deh adik-adikku. Ah Gitu. gila.
Gokil, merinding gue dengernya. Gokil, Nat, salut Nat. Kalau kamu kerja, ini Azam selalu dibawa atau kadang suka dititip keluarga? Kalau aku lagi kerja kan ada yang program dari subuh sampai ke sore. Nah itu aku nggak pernah bawa Azam. Oke. Nggak pernah bawa. Paling kalau misalkan lagi kayak ngonten kayak gini, itu kan cuma berapa lama sih, sejam doang. Bener. Habis itu pulang lagi. Iya, karena kan ada biasanya kerja ada kangen-kangennya nih sama anak Betul. Pengen meluk gitu. Kadang lihatnya CCTV doang. Jadi udah bawa aja. Kamu ngontrol tuh ya, tapi tetap dibawa ya. Iya, aku kontrol CCTV. Karena emang itu benar, itu yang tadi aku bilang bahwa kita sebagai seorang ibu tuh nggak bisa ninggalin anak. Ya Nat, susah jiwa, karena jiwa ibu. Balik lagi ke situ. Jiwa ibu, kecuali mungkin anak kita kalau maksudnya kalau udah umur di atas 7 tahun lah, kita udah lumayan. Udah bisa deh. Itu pun kerja ya udah nggak sampai yang berapa hari gitu kan. Itu juga pasti kan beda-beda gitu. Dan aku sebenarnya dapat kerjaan yang 3 hari harus nginep di sana. Terus? Aku tolak. Bukannya aku nolak rezeki. Bener. Tapi karena di sini anak aku masih umur segini. Bener. Dan aku masih selalu kangen banget nih sama Azam nih. Nggak bisa. Aku maaf, aku tolak. Aku bilang manajer aku, Bun maaf ya Bun, kalau yang kayak gini aku nggak bisa. Bunda Neneng pasti. Iya. Pasti Bunda Neneng, bener lah. Karena kan nggak bisa kita pisah sama anak, apalagi kan. Maksudnya kalau anak kecil gini kan masih asik, nempel sama ibunya tuh, aduh udah kayak koala, agak bisa kemana-mana kita jiwa ibunya. Ibu, bener. Kalau dulu katanya kamu tuh sempat jadi penyanyi dangdut, kenapa nggak dilanjutin beneran? Wah, lu kan? Wah, ngebocorin nih, sebel banget. Udah. Dari gini ya. Bener Nat, jadi nyanyi dangdut. Maaf kata nih ya, namanya juga nyari duit ya kan. Dulu kan gue ada namanya duo The Dolls. Itu nyanyinya pop. Nyanyinya pop. Terus tiba-tiba orang label gue bilang gini, Nat ada sampingan nih. Ini nyanyi dangdut. Sekian lo mau nggak? Itu cuma di digital doang dagangnya. Nggak jadi pure penyanyi dangdut. Enggak. Iya Pak, tapi namanya diganti ya, jangan nama Natalie Holzer. Jadi orang kalau ngetik Natalie Holzer keluar tuh gue tuh pakai baju duri-duri ya kan? Beneran? Gue pakai baju duri-duri emas tau nggak lu? Terus? Aduh ya Allah. Terus itu cuma sekali-kalinya apa gimana? Sekali-kalinya demi duit, demi cuan, demi adek gue sekolah udah. Beneran? Kalinya. Terus lu nyanyi apa waktu itu, lu nyanyi apa yang lu ingat? Lu pasti nggak tahu dangdut. Jangan malu tapi mau. Itu pokoknya gitu loh. Dah ya, ntar orang pada nge-search. Lu malu sendiri ya. Itu zaman dulu, kalau zaman dulu kan norak-norak ya. Bulu mata 4 ini kan, 4 double 4 ya kan. Itu kamu bener-bener nekat banget, kamu nggak tahu dangdut, nggak tahu apa, udah ambil aja gitu. Ambil aja, yang penting cuan udah. Orang gila. Aduh ya Allah. Apa aja, dangdut gue pernah, duo pop gue pernah. Terakhir itu yang nyanyi itu gue vokalisnya, terus gitarisnya itu Mas Pipadi, basis, drummernya itu Mas Maki sama Mas Roman dari Ungu. Wih. Nah, legend berarti nih, legend. Terus yang bikin berkesan dari gue apa coba? Ya Allah, ini gue yang jadi terdepan nih, yang gue nyanyi nih, kan gue penyanyinya. Kiri kanan gue, ya Allah ini Padi, ini Ungu. Offer, gue dapet offer berapa titik ya, banyak ya. Berapa titik ke Kalimantan sama ke mana lagi sih? Sulawesi. Si katanya bodo amat gitu. Berani-beraniin lah, orang senior semua kiri kanan gue. Iyalah, lu ngaco. Udah gue beraniin aja udah. Welcome to the jungle, apa kabar semua? Udah ngapikin diri aja, bodo amat, yang penting cuan ya. Yang penting cuan. Tapi kan itu cerita, kalau nggak ada kayak gitu, lo nggak akan ada kayak sekarang. Dan itu pelajaran juga buat gue. Dan itu juga jadi ini gue juga, jadi pacuan gue untuk mental gue lebih kuat lagi di depan. Nih, kiri kanan gue nih senior. Sedangkan bisa nggak lu? Gitu. Jangan gemeteran lu kalau nyanyi. Tapi kenapa bisa lu tiba-tiba jadi DJ tuh? Gimana? Nah, jadi DJ karena Padi reborn.
Oke. Jadi padi lagi rebound lagi nih. Otomatis band kita ini udah nggak lagi belum jalan dulu, off dulu nih, vakum dulu. Gue nggak bisa diem orangnya dulu. Nggak bisa gue diem. Kalau gue diem makan apa gue ya iya, kan? Bener. Jadi emang lu terbiasa ya Nat, dari dulu tuh emang lu tuh kerja keras sebenarnya. Apa aja yang gue bisa aja gitu loh. Yang gue bisa, jangan dipaksain yang kalau nggak bisa ya. Iya. Ya udah, dari situ temen gue itu ada yang DJ. Nah terus dia Nat belajar yuk main DJ. Itu cuma belajar doang di studio. Nih gini Nat, 1, 2, 3. Nah karena gue tahu tempo, karena gue ngerti musik, jadi gue gampang aja udah belajar DJ-nya. Dari situ gue kan dulu kan sambil live Instagram. Nah dari situ ada yang ngeliat gue. Baru deh tuh dapat panggilan-panggilan. Nah baru deh tuh job keliling kota, semuanya. Ya udah lah, memang rezekinya di situ. Tapi gue nggak ninggalin nyanyi gue. Oh tetap. Jadi konsepnya gue nge-DJ, nanti di tengah-tengah gue nyanyi 3 lagu. Oh bener. Gitu. Mamanya Ajam banyak cerita. Aduh Ella. Nah, kamu ada harapan nggak kalau udah gede Azam pengennya ngikutin jejak karir orang tuanya atau mau yang beda? Jadi artis Karena gitu enggak, karena kita nih ini ya ibu-ibu tahun-tahun 90 ya. Bener, ibu-ibu gaul kita sama ya. kan, bener, ibu-ibu gaul. Nah kalau misalkan anaknya disuruh pilih harus kayak gini, enggak sih, biar dia sendiri aja yang menentukan. Kita support dari Bener, gitu. itu sama kayak aku juga. Anak kita mau jadi apa, kita support selagi itu masih positif. Bener banget. Jadi susah mau jadi dokter kayak artis kayak. Mau jadi artis, mau jadi penyanyi, mau jadi pengusaha, kita support di belakang. Bener, karena kita bukan orang tua katro ya. Iya, bukan yang kolot. Bukan kolot. Kalau bisa mengulang masa lalu, kamu mau ke momen apa dan mau ngapain? Kalau ngulang ke masa lalu, momen apa ya? Paling mama sih. Paling mama jangan diambil dulu, ketemu aku dulu, ngomong sama aku dulu bentaran aja. Itu ya Nat ya? Iya, mama ngomong aja dulu, mama pengen ngomong apa ke aku. Ada yang mau disampaikan apa sama aku, jangan langsung pergi gitu. Kalau pengen ngulang tuh ya. Pengen ngulang. Tapi mama tuh sebenarnya emang pengen kamu tuh jadi artis atau ada nggak sih keinginan mama yang memang belum kamu penuhin? Mama itu support aku banget sih. Mama tuh kalau lagi aku kerja, kadang selagi masih di Jakarta suka nemenin ya Dani ya. Mama tuh suka nemenin, terus mama kadang suka foto-foto, terus dia suka pamerin gitu ke temen-temennya. Di video ini aku lagi nyanyi, dia pamerin, nih lihat nih anak gue nih tuh nyanyi nih suaranya bagus kan gitu. Pasti lah ya, orang tua pasti orang bangga tua, lah iya, ya. Bangga. Kalau seandainya mama masih ada nih, apa yang pengen kamu kasih ke mama? Kalau seandainya mama masih ada, dalam keadaan aku sekarang, aku pengen kasih mama apapun yang mama minta sih. Apapun. Dalam keadaan sekarang ini, ya alhamdulillah ada gitu. Mama mau apa, mama mau pasti semua kamu turutin. Iya, pasti semua aku turutin. Mama waktu itu pengen rumah. Tuh, jadi mama tuh catering. Mama tuh sama kayak aku nggak bisa diem. Mama catering, mama masak-masak gitu. Tapi rumah masih kontrak dulu kan. Ya udah, kalau di titik sekarang mungkin aku bakal kasih mama rumah. Tapi ya mungkin gini, pemikiran aku gini, mama ini mungkin belum bisa bahagiain adik-adik. Gitu. Jadi makanya sekarang kamu. Tugasnya aku yang ngebahagiain adik-adik. Anggap aja aku ini mama, kakak, bapak, semuanya deh gitu. Natali. Aduh. Aku paling gak suka di titik-titik karena aku bisa marah besar. Aku paling gak suka kalau apa ya? Azam deh. Azam di titik-titik lah pokoknya. Aku pasti garda terdepan, dan adik aku diapain juga aku garda terdepan. Intinya anak dan keluarga. Balik lagi ke keluarga. Ada lagi yang nyolek aja ya. Yang nyolek. Kalau kita mau biarin dia enak, kita mau udah kebal. Iya, kebal. Kita belum tentu adik-adik itu sekebal kita. Benar. Gitu. Gue nih dia garda terdepan keluarga. Iya. Makanya jerujinya banyak. Nat, nggak bisa sembarangan orang masuk ya, Nggak bisa.
Bener. Kalau ada yang mau masuk juga mau ngapain lo? Lu mau ada apa nih? Gitu. Lebih overprotective ke keluarga kita ya Nat ya. Benar. Dan kita lihat dulu nih kalau misalkan ada yang mau masuk, ini benar nggak nih ke adik gue nih? Ini benar nggak nih ke adik gue nih? Ini ke anak gue benar nggak nih? Bener nggak nih? Oh cuma gue doang. Udah lah sana lah. Gitu. Top. Kalau aku lagi sedih, aku paling senang kalau dititik-titikin. Kalau aku lagi sedih, aku paling senang di healingin. Maksudnya diajak jalan-jalan, dihilingin. Iya, healingin. Diajak healing kan? Iya. Kalau bukan diliburin ya. Maksudnya dia diliburin emang dia kerja. Jadi kalau misalkan ini ya, kalau misalkan sedih itu gue lagi pengen pergi kemana gitu. Misalkan pengen ke Lombok lihat pantai. Udah lepasin semuanya di situ. Kalau perlu jadi gila deh ngomong sama pantai sama pasir. Kalau pasir yang bergoyang gitu ya. Lama-lama bisa nyiptain lagu, nangis. Kamu nih sama tipe orang yang suka traveling? Traveling juga? Iya, suka, senang. Oke. Ada nggak keinginannya sama Azam sampai sekarang pengen ngajak Azam kemana? Duh, ini karena alhamdulillah ya job full ya. Alhamdulillah rezeki Nat. Rezeki bukan gue. Bener. Rezekinya ini. Azam, bener. Azam, makasih Azam, makasih Allah. Nah, aku pengen ajak Azam sebenarnya liburan dulu. Iya ke Lombok atau enggak ke Bali gitu. Nah, terus sama aku udah ini ya, apa sih kalau di Islam namanya ya? Udah nazar ya, udah nazar. Nazar aku pengen umroh. Kalau kemarin itu kan sebenarnya udah dapet umroh gratis. Cuma aku udah nazar kalau aku umroh aku pengen ngajak semua tim aku. Benar. Nggak cuma aku, anak sama babysitter aku nggak mau. Pengennya semua tim. Jadi aku pengen bahagia, nggak mau pengen bahagia sendiri, pengen bahagian semuanya. Gitu. Semoga semuanya juga berkah. Gitu. Amin. Semoga dijabah nih. Amin ya Bisa Allah. cepat segera berangkat umroh. Amin. Kalau ketemu lampu ajaib, dikasih 3 permintaan, kamu mau minta apa? Lampu ajaib, aku minta apa ya? Kalau kebahagiaan nggak mungkin sih. Kalau kebahagiaan Apa? kebahagiaan nggak mungkin. Kalau abis bahagia pasti sedih lagi. Bahagia sedih itu hidup. Nah benar. Iya. Kayak kan Dia banyak lebih belajar. dewasa dari gue nih, parah. Banyak belajar dari Natali. Terus, Kalau bahagia yang penting ya balik lagi. Kalau kita bahagia pasti itu harus ada cuannya. Yang penting itu cuan, nggak nyenggol orang, nggak nyakitin hati orang. Benar. Jadi 3 permintaan itu adalah cuan, keluarga cuan, anak cuan, pokoknya semuanya cuan. Semuanya bukan anak dijadiin cuan ya. Jadi anak tuh dapat keberkahan. Ingat juga ya, semuanya. bukan anak kita jadiin cuan ya Nat. Gue nggak suka soalnya anak kadang suka dijadiin konten-konten tuh gue nggak suka. Iya, sama, bener, sama. Iya. Nggak demen, mending kita aja udah cukup Kita ya. aja udah yang Ngapain? maju. Iya, kita aja yang maju. Anak mah tinggal ngerasain hasilnya. Bener gak? Iya. Pokoknya Nah nih. itu tuh anak gue jadi sekarang pakainya pendi. Nah, Iya dari tampur kan. Nah, Tampuri. aduh elah. Jadi ya emang nih bisa diingetin ya. Kita nih bukannya anak dijadiin cuan. Iya. Ya, halo. Ya, ingatkan sekali lagi, halo semuanya. Jangan jual nama anak. Ya, ini cuan buat anak, bukan anak dijadiin cuan. Iya, jangan jual nama buat anak tuh jangan jual nama anak tuh jangan. Bener, ya kalau bisa mas lagi kita bisa. Mas Bisa. kita dulu aja. Amin, iya bener. Bener, ntar anak kita mah biar kaya dengan sendirinya. Baru Amin. ntar kita minta sama anak. Iya. Itu baru bener. Natali Closer. Closer. Apa sih? Natali Gua Closer salah. tutup dong. Iya salah. Natali apa sih namanya? Hah? Holzer, tapi ini Holzer. itu kan fam gue Jerman. Ya, Jadi deh, sebenarnya lalu- kalau bacanya itu tuh sebenarnya Holsche. Salah berarti orang-orang selama ini bukan gue doang. Tapi memang gue suruh yang orang-orang ini ngomongnya udah Holzer aja deh. Kalau itu kan susah. Oh yang bener apa namanya? Holsche. Holsche. Natali Holsche. Holsche. Ya, salah. Gue Closer. Lebih dekat jatuhnya Closer. Aduh elah. Nat, Ya. itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Sekarang kita main jamet alias jawab mepet. Job honor besar tapi jauh dari Azam atau job kecil tapi deket sama Azam? Jujur menyakitkan. Sabar. Untuk sekarang pendem aja dulu. Kalau marah-marah yang nyenggol keluarga gue apa lo semua lo maju sini lo. Jangan modal ngetik doang lo. Kalau ketemu gue juga minta foto.